Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Marsida dengan NPM 2311080090, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup, dosen pengampu Dr. Ali Murtado MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Pembahasannya adalah penanaman pohon dan penghijauan. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, menjaga sumber kekayaan alam. Yang ketiga, ramah terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, menjaga lingkungan dari pengerusakan. Kira-kira apa ya pengertian penanaman pohon dan penghijauan? Pengertian penanaman pohon dan penghijauan. Salah satu pelestarian lingkungan dalam Islam adalah perhatian akan penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Kegiatan penanaman pohon merupakan sebuah upaya penghijauan kawasan ruang terbuka, hijau, atau RTH publik dan juga memberikan manfaat hasil bagi masyarakat. Penanaman pohon pelindung menjadi hal yang bermanfaat untuk mencegahnya longsor pada tanah area depan pemakaman dan dapat digunakan sebagai pencegah banjir mengingat di daerah air dingin berisiko terkena banjir karena gorong-gorong yang bentuknya tidak teratur. Penghijauan dalam arti luas adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung lingkungan. Penghijauan adalah suatu usaha menanami lahan-lahan kritis, baik dari segi hidrologis, fisik, teknis, maupun sosial ekonomi. Selanjutnya ada menjaga kebersihan. Keimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah, tapi juga menjaga dan membersihkan lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang. Tidak ada iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Telah beliau tegaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya dari Abu Malik al-Asy'ari berkata, Rasulullah bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa kebersihan sebagai salah satu elemen dari pemeliharaan lingkungan merupakan bagian dari iman. Apalagi dalam tinjauan Qiyas Aulawi, menjaga lingkungan secara keseluruhan sungguh benar-benar sangat terpuji di hadapan Allah. Selanjutnya ada menjaga sumber kekayaan alam. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan hidup manusia dapat dilihat dan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan hidup material antara lain adalah air, udara, sandang, pangan, papan, transportasi, serta perlengkapan fisik lainnya. Dan kebutuhan non-material adalah rasa aman, kasih sayang, pengakuan atas eksistensinya, pendidikan, dan sistem nilai dalam masyarakat. Kegiatan manusia ini dapat menimbulkan dampak ganda, yaitu kemakmuran manusia serta kerusakan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan, yang utama adalah mencegah timbulnya pengaruh negatif yang timbul terhadap lingkungan dan mengusahakan kelestarian sumber daya alam agar bisa digunakan terus-menerus untuk generasi-generasi di masa depan. Kemudian ramah terhadap lingkungan. Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Allah. Manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting demi kelangsungannya. Kelestarian lingkungan terkait erat dengan kesejahteraan suatu bangsa karena lingkungan hidup adalah salah satu aset ekonomi yang sangat berharga untuk diberdayakan. Semakin ramah suatu bangsa terhadap lingkungannya, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan negaranya. Oleh karena itu, kita semua harus bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan di sungai, di got maupun di selokan. Kemudian yang terakhir, menjaga lingkungan dari pengerusakan.
Memelihara dan merawat adalah hal yang sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian segala hasil cipta dan pekerjaan manusia, juga terhadap segala sumber yang memungkinkan ia mencipta dan bekerja. Hal yang demikian inilah yang diisyaratkan dalam ajaran sunnah yang menegaskan bahwa kalian, manusia adalah pemeliharaan atau rain, dan pemeliharaan itu haruslah memikul tanggung jawab atau mas'ul. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.